Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari yang indah ini, karena Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat. Engkau juga memberi kami rahmat kesehatan dan perlindungan dalam hidup ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami akan firman-Mu yang akan menjadi fondasi bagi kami untuk berpijak, berkarya pada hari ini. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 21, ayat 1 sampai 4. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan pertama dari Nubuat Daniel, kita mendengar bahwa Daniel, Anania, Misael, dan Asaria tidak mau menodai diri mereka dengan memakan hidangan raja. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak mau makan hidangan dari raja itu? Mereka melakukan hal demikian oleh karena raja ini seorang yang tidak takut kepada Tuhan. Seorang yang menyembah berhala. Sehingga mereka tidak mau mengikuti apa yang ia perintahkan. Bahkan apa yang ia lakukan di dalam hidup, mereka tidak mau mencontohi teladan hidupnya. Dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar, Raja Babel ini, datang ke Yerusalem dan mengepung kota Yerusalem. Dan pada saat itu, Yoyakim, Raja Yehuda, kalah perang melawan Raja Babel, Nebukadnezar ini. Lalu sebagian pernak-pernik bait Allah dibawa oleh Raja Nebukadnezar lalu disimpan begitu saja. Dibiarkan begitu saja karena ia tidak percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sehingga ketika dia membawa beberapa pemuda dari kaum Yehuda ke sana dan meminta mereka untuk melakukan apa yang ia perintahkan, bahkan dikatakan ia menyediakan hidangan yang baik bagi mereka, pemuda-pemuda tadi, Daniel, Anania, Misael, dan Asaria, tidak mau mengikuti perintahnya itu untuk memakan makanan darinya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari keempat pemuda Yehuda ini yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Mereka tidak mau membiarkan diri mereka dinodai oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka juga tidak membiarkan dirinya untuk mengikuti
ajakan-ajakan iblis. Karena mereka tahu bahwa ketika mereka mengikuti ajakan iblis atau ajakan atau perintah dari Nebukadnezar, sesungguhnya mereka mengkhianati Tuhan. Sesungguhnya mereka telah membuat hati Tuhan itu sakit. Sesungguhnya mereka akan jatuh di dalam dosa. Sehingga mereka dengan keras melawan semua perintahnya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam hidup ini kita juga sering mendapat tawaran-tawaran duniawi yang sungguh menggiurkan kita. Seringkali kita mengikuti tawaran-tawaran duniawi itu, atau seringkali kita membiarkan diri kita ini terseret oleh arus dunia ini yang mengantar kita kepada kebinasaan, mengantar kita kepada dosa itu. Maka melalui bacaan pertama ini kita diajak untuk menyadari bahwa kita telah jauh dari Tuhan. Maka hendaklah kita kembali kepadanya. Kita mesti punya komitmen yang kuat. Seperti 4 pemuda tadi yang sungguh-sungguh melawan kelaliman. Mereka ingin untuk menegakkan kebenaran di dalam hidup mereka. Maka mari kita juga berusaha untuk menegakkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena itulah Yesus diutus. Kita juga yang berada di dalam Yesus mesti sadar bahwa saya diutus untuk mewartakan kebenaran Tuhan kepada sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa ada seorang janda yang memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Selain itu juga ada sebagian orang yang memasukkan persembahannya juga di dalam peti yang sama. Lalu dikatakan bahwa Yesus memuji janda itu. Dia katakan bahwa sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Alasannya karena ia memberikan dari kekurangannya, bukan dari kelimpahan seperti orang-orang lain. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Bacaan Injil ini mau mengajak Anda dan saya untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tentu kita semua mempunyai kekurangan-kekurangan. Janda, dia memang memberikan seluruh nafkahnya untuk Tuhan. Orang lain tentu bekerja keras juga untuk mendapatkan rezeki itu dan mereka mempersembahkan juga kepada Tuhan. Ini hal yang baik. Justru Yesus mau menekankan hal ini, bahwa janda ini memberi dari kekurangannya. Acap kali kalau kita mau memberi sesuatu kepada orang, kita selalu katakan, saya ini tidak punya apa-apa, jadi saya belum bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Acap kali juga saya tidak memberi persembahan saya, derma saya kepada Tuhan, karena saya merasa bahwa saya masih kurang. Kebutuhan-kebutuhan saya belum terpenuhi. Maka melalui bacaan ini Anda dan saya diingatkan bahwa persembahan yang terbaik adalah memberi persembahan dari kekurangan kita. Apa yang kita punya itu kita serahkan kepada Tuhan. Karena semuanya itu berasal dari Allah. Dan yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena sering kita hitung-hitungan. Saya memberi derma kepada Tuhan. Saya memberi sumbangan kepada sesama. Lalu bagaimana dengan nasib saya ke depan? Kalau saya sudah melakukan semuanya itu, saya masih ragu-ragu dengan kuasa Allah ini. Maka mari kita belajar dari janda ini. Ia memberikan persembahan dari seluruh nafkahnya kepada Tuhan. Memang tidak dikatakan bahwa lalu selanjutnya bagaimana? Tetapi
saya yakin janda ini pasti mendapat berkat yang berlimpah, sehingga ia tidak kekurangan apapun. Mengapa? Karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Jangan hitung-hitung. Mari kita memberi persembahan berupa sumbangan kepada sesama yang membutuhkan. Dan jangan memperhitungkan itu. Mengapa? Karena kalau kita sudah menghitung-hitung apa yang kita berikan kepada Tuhan dan apa yang kita berikan kepada sesama, lalu apa upah kita? Kalau kita menghitung-hitung, sebaiknya kita tidak memberi kepada Tuhan dan sesama. Kita mesti memberi seikhlas mungkin. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi berkat itu kepada kita. Dan yakinlah bahwa apa yang telah kita buat itu, Tuhan akan membalasnya kepada kita sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Atau orang lain katakan, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Kalau kita menanam kebaikan, tentu kita akan menuai kebaikan. Tuhan akan memenuhi semua keperluan kita jika kita taat kepadanya. Jika kita melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Jika kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya. Kita biarkan Tuhan merancang seluruh hidup kita. Dia pasti memberi yang terbaik kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pernah saya berjalan-jalan di kota Agacin. Kemudian ada seorang yang meminta bantuan kepada saya. Saat itu uang saya itu sudah menipis. Lalu saya tanpa berpikir panjang-panjang, tanpa memperhitungkan sana sini, saya memberi saja kepada orang itu. Tetapi di dalam pikiran saya, di dalam hati saya tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong saya dengan caranya sendiri. Ketika saya susah. Dan apa yang terjadi? Tuhan kita luar biasa. Ketika saya memberi dari kekurangan saya, Tuhan memberi berkat kepada saya yang luar biasa. Berkat-berkat yang saya terima, misalnya rahmat kesehatan, itu berkat yang tidak bisa diukur. Rahmat kehidupan, itu juga berkat yang tidak bisa diukur. Berkat kasih antara saya dengan sesama. Orang mengasihi saya mengasihi mereka. Kami saling meneguhkan melalui percakapan langsung maupun lewat telepon dan lain sebagainya. Bahkan ada yang membantu saya. Misalnya mengajak makan dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa Allah tidak membiarkan saya menderita. Setelah saya melaksanakan firman-Nya, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini pengalaman yang sungguh nyata bahwa ketika saya membantu sesama, Tuhan akan selalu membantu saya dengan caranya sendiri. Yang penting saya tetap setia kepadanya dan tetap menyerahkan seluruh hidup saya kepadanya.
Dia pasti memberi yang terbaik bagiku. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah kami agar kami tidak membiarkan diri kami terseret oleh godaan-godaan duniawi, melainkan kami tetap teguh pada firman-Mu. Tetap laksanakan firman-Mu di dalam hidup ini. Dan kami juga mohon kepadamu ya Bapa, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami selalu mengarahkan hati kami kepada Dikau, memberi persembahan yang terbaik bagimu, tetapi juga mau memberkati sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan, semoga kami selalu memberi dari kekurangan kami. Kami tidak menunggu sampai kami mempunyai kelebihan-kelebihan, kemudian kami membagikan kepada sesama. Justru di dalam kelemahan, kekurangan, dan kami dapat memberikannya kepada Tuhan dan sesama, Engkau amat mengagumi sikap demikian, seperti seorang janda yang mempersembahkan seluruh hidupnya kepadamu. Semoga dengan keyakinan ini kami akan mengalami kelimpahan berkat-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.